Palu, apa yang terjadi dengan Palu? Tsunami 7,4 skala Richter, disusul 7,7 skala Richter, tsunami. Tingginya tsunami hanya antara 3 ke 6 meter saja, tapi disusul dengan variasi azab yang aneh-aneh. Tanah daratan yang bergerak, lalu tenggelam bles, bumi yang terbelah, semua yang di atas ketelan, lalu merapat kembali. Ini yang aneh-aneh terjadi di Palu. Ternyata Palu telah resmi ketahuan semua jenis maksiat kelamin lengkap di Palu. Semua jenis maksiat kelamin, khususnya perbuatan dosa yang lebih dibenci oleh Allah daripada zina biasa. Zina biasa laki-laki berzina dengan perempuan, tapi yang ini adalah laki-laki memburu laki-laki, wanita mencintai wanita. Yang terbanyak adalah kaum homoseksual di sana. Merinding saya tadi mendengar kawan-kawan memberikan kawan-kawan memberikan laporan. Mereka meyakinkan saya berita ini akurat. Untuk Riau sudah terhitung jumlah yang resmi di angka 7 ribuan orang para lelaki homo. Innalillah. Rumbai termasuk di antara tempat yang terbanyak kaum LGBT-nya di sana. Kota Pekanbaru, maaf kalau saya sebutkan tempat ya, saya ingatkan pemerintah Kota Pekanbaru, Gubernur Riau, ini kewajiban Anda menutup dan mengusir semua pelaku-pelaku seks menyimpang. Kewajiban Anda. Jika Anda tidak lakukan, demi Allah, apa yang terjadi di Palu akan terjadi di kota tercinta yang kita sangat sayangi ini. Riau sudah rawan dengan bencana. Di bawahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Riau sudah rawan dengan bencana. Di bawahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Gempa dengan cepat bisa Allah datangkan. Dan cukup pelaku LGBT sebenarnya pemancing terbesar dari bencana. Saudara-saudaraku, memang menjelang Dajjal keluar, ini kan ada di penghujung tanda besar kiamat, di penghujung fase keempat ada 4 tanda besar kiamat. Yang pertama adalah Dukhon. Yang kedua adalah Dajjal. Yang ketiga adalah Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Baru yang keempat, sebagai penutup fase keempat, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita lihat tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Tolong dibaca kembali buku kita yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Di sana disebutkan para pengikut Dajjal, sebelum Dajjalnya secara fisik keluar menampakkan diri, para pengikut Dajjal itu ada 8 kelompok. Salah satu kelompoknya adalah para pelaku seks menyimpang. Kaum LGBT adalah kelompok yang akan menyembah Dajjal, dan itu tersiapkan terlebih dahulu di setiap kota di seluruh dunia menjelang Dajjal keluar. Tanda-tanda Dajjal akan keluar di dalam hadis sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, 100% tanda-tanda Dajjal akan keluar di masa kita ini sudah terjadi. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, maka kehadiran kaum LGBT, tugas siapa menyetop mereka? Anda diam saja, maka saksikan bangunan-bangunan rumah yang Anda bangun puluhan tahun akan berakhir tamat. Kalau Anda biarkan, kalau ibu bapak membiarkan saja, sekolah-sekolah anak-anak kita akan rata dengan tanah. Anak kita ada dalam tumpukan itu. Usaha-usaha kita, kantor-kantor kita, kantor gubernur, kantor wali kota, dan semua kantor-kantor yang ada, jembatan kita, semuanya hancur karena kelakuan kaum Nabi Lut ini. Jangan biarkan. Hanya prinsip kita, Ustaz, kayak yang buat dosakan mereka, yang tanggung dosakan mereka, yang masuk nerakakan mereka. Kami jadi orang soleh saja, Ustaz. Kami akan diam sajalah. Kami akan terus taat. Yang penting kami awasi diri kami, keluarga kami, agar jangan melakukan hal yang sama. Kalau begitu prinsipnya, maka selamat datang kiamat kecil, kehancuran kota Pekanbaru, dan hilangnya Riau dari peta dunia. Ini saatnya Allah bayar cash. Sudah lama Allah tunda-tunda, Allah kasih waktu, Allah berikan perpanjangan. Mereka pelaku kaum Nabi Lut. Coba lihat kalau dalam Islam, pelaku zina paling-paling dipukul punggungnya 100 kali. Betul tidak? Zina normal ini. Kalau dia sudah beristri atau bersuami, nah dilemparkan batu, maka dia pun meninggal. Dilemparkan batu, ditanam dulu setengah atau kepalanya segini, dilemparkan batu, meninggal. Sudah selesai, dan dia masuk surga nanti. Tapi
Tapi pelaku seks menyimpang LGBT tidak ditunggu dia tobat, tangkap, bawa ke tempat yang tinggi, kemudian lepaskan, maka matilah dia di bawah. Ternyata masih bergerak-bergerak, bawa lagi ke atas, lemparkan lagi. Begitu Allah tetapkan hukum bagi para pelaku kaum Nabi Lut. Saking jijiknya Allah dengan perbuatan ini. Dan ini ada di kota kita, ini ada di negeri kita. Seandainya kita semua diam melihat makhluk yang lebih menjijikkan daripada anjing rabies yang gila dan lebih berbahaya daripada itu, hanya dengan lambaiannya, hanya lambaian begini hancur kota kita, kita biarkan? Tidak, demi Allah. Siapa yang punya akses ke wali kota, tolong sampaikan baik-baik. Kami tidak ingin kota Pekanbaru hancur, binasa dan lenyap dengan azab karena adanya kaum pelaku seks menyimpang ini di kota kami. Oh, belum ada undang-undang. Kalian kami lihat mulai bergerak serentak. Saya berharap hal yang sama lakukan di Pekanbaru. Lakukan di Pekanbaru. Tidak cukup dengan mendengarkan ceramah lalu paham tapi lalu diam saja. Jangan. Kita sedang berpacu dengan waktu. Antara azab turun atau Allah tunda. Syaratnya segera bergerak. Siapa yang punya akses ke wali kota, sampaikan baik-baik kepadanya. Ini kewajiban beliau. Anggota Dewan DPRD Kota Pekanbaru harus melahirkan undang-undang yang berwibawa, yang kuat, yang dikawal oleh kita semua. Polisi punya nyali dan keberanian kalau kita yang mau, kita yang ingin, betul tidak? Mereka kita gaji buat apa? Buat menjaga kita, buat menjaga negeri kita. Dan bencana terbesar itu adalah ketika Allah menurunkan azab karena perbuatan mereka, dan kita tidak bisa lagi menolak azab itu dengan doa, ya Allah jangan turunkan azab ya Allah. Walaupun selevel wali Allah berdoa, sementara amar ma'ruf nahi anil munkar tidak ditegakkan, Allah tidak akan dengar lagi doa itu. Tolong bukakan, Allah tidak akan dengar lagi doa itu. Tolong buka kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu dengan bencana yang kami akan datangkan kepada kamu ketika kamu sudah melakukan dosa dan maksiat, atau ada sekelompok di antara kamu melakukan dosa dan maksiat, kamu menyaksikan pemerintah mampu menghentikannya, tapi kamu diam, pemerintah tidak bergerak, tidak ada amar bil ma'ruf nahi anil munkar, kami akan turunkan azab. Yang azab itu tidak hanya menimpa dan kena kepada para pelaku dosa dan maksiat saja, tetapi kamu yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang taat-taat, tapi diam saja, akan ikut merasakan bencana dan azab itu. Mau apa tidak? Kalau tidak mau, maka seluruhnya wajib bergerak. Wajib bergerak. Pekanbaru kota anti-LGBT, Rumbai anti-LGBT, Panam anti-LGBT. Tajamkan mata kita, lihat. Kalau sudah mulai agak aneh-aneh, kalau sudah mulai agak ketahuan jelas, foto cepat. Di mana tempat rumahnya, aksinya. Kalau perlu orangnya dipoto. Lalu jadikan orang itu macam anjing rabies gila yang kita buru bersama-sama. Setuju apa tidak? Mereka penghancur negeri. Kita nggak bisa terima, Pak. Kita nggak bisa terima. Saya tahu apa yang akan terjadi. Ini jangan-jangan Ustaz Azul akan hilang nih, segala macamnya. Terserah, saya titipkan jiwa raga saya kepada Allah. Ketemu saya, mereka saya lawan sampai saya mati, atau mereka yang mati.